Apa itu sabar, Ustaz? Apakah sabar lagi sikir-sikir di masjid ditempelin kepalanya? Saya sabar, bro. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Allah mendefinisikan alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pertama, ucapkan dulu itu. Ada masalah rumah tangga, bertengkar suami istri, anak menjengkelkan, maka ucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertengkar dengan suami, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata saya tidak mati. Bapak belajar ini, saya sabar dengan inna lillahi. Usap dada, pasti ada efeknya. Jangan juga kau lihat mukanya suami baru kau bilang inna lillahi wa inna. Saudara-saudara sekalian, percayalah tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya dalam rumah tangga. Semua kita punya masalah. Apa Nabi tidak punya masalah? Allahu Akbar, dari masalah ke masalah. Masih dalam rahim, wafat bapaknya. Lahir, baru 2 hari bu, masih orok, merah. Kata kakeknya, bawa ke kampung, pelihara bahasa Arabnya. Dibawa. Diambil oleh ibu susunya, salah satunya Khalimatus Saddiyah. Berapa tahun? 4 tahun. Setelah usia 4 tahun, barulah Rasulullah dikembalikan ke ibunya. Usia 6 tahun ibunya berkata, ayo nak kita pergi ziarah kubur. Dibawalah ke ziarah kubur dari Mekah ke Madinah. Waktu itu belum Madinah namanya. Apa namanya? Yasrib. Ayo kita ke Yasrib. Pulang ziarah kubur, jalan lagi pakai onta bersama ibunya. Ibunya di sebuah desa bernama Afwa. Sakit ibu beliau, wafat ibunya pada saat usia 6 tahun. Diambil oleh kakeknya, 8 tahun wafat lagi kakeknya. Diambil lagi oleh pamannya. 12 tahun mulai dagang. Dagangnya bukan pakai kereta. Dagangnya bukan pakai mobil. Dagangnya bukan COD. Dagangnya pakai onta. Dari Mekah ke Syam. Sampai di sana dikejar-kejar lagi sama orang Yahudi karena mau dibunuh. Rasulullah masih remaja. Sudah beberapa kali uji percobaan bunuh. Tapi Rasulullah tidak pernah kita dengar galau. Rasulullah tidak pernah curhat. Rasulullah tidak pernah putus asa. Usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Diperangi, dihina dan puncak penghinaannya. Diusir dari tanah kelahirannya. Nabi. Apa Nabi begitu diusir diperangi dia bilang, bubar deh berhenti saya jadi Nabi. Enggak. Tapi ketika Nabi ada masalah, apakah Nabi putus asa? Tidak. Nabi makin kuat dan memegang janji Allah. Apa janji Allah? Muhammad, Das'at, Entong, Encing. Ada masalahmu? Allah minta 2 hal. Ada persoalan dalam rumah tanggamu, ada persoalan dalam hidupmu berumah tangga, ini loh kau pakai. Apa? Ista'idhu bisabri wassalah. Sabar, 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 sabar. Perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Maka begitu ada masalah. Yang pertama, tingkatkan kesabaran. Apa itu sabar, Ustaz? Apakah sabar lagi sikir-sikir di masjid ditempelin kepalanya? Saya sabar, bro. Bukan sabar itu beleng-beleng. Lalu apa itu sabar? Allah mendefinisikan alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama, ucapkan dulu itu. Ada masalah rumah tangga, bertengkar suami istri, anak menjengkelkan, maka ucapkan pertama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Supaya dia berbekas di hati,
Ucapkan dengan pasi, ucapkan secara baik, dan perdengarkan telingamu sambil kau usap dadamu. Bertengkar dengan suami. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata, saya tidak mati. Bapak belajar ini, saya sabar dengan inna lillahi. Coba ibu amalkan deh, coba bapak mulai besok amalkan. Begitu ada persoalan, masalah dalam rumah tangga kita. Itu dulu, lisanmu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Usap dada, pasti ada efeknya. Jangan juga kau lihat mukanya suami baru kau bilang inna lillahi wa inna. Itu ada masalah. Tingkatkan kesabaran, melafazkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih dongkol Ustaz, ulang lagi. Inna lillahi. Masih dongkol, ucapkan terus. Insya Allah hilang. Dua, cara menimbulkan kesabaran. Lihat ada orang yang jauh lebih susah dari hidupmu. Ayub alaihi salam. Kaya, banyak harta, tapi dermawan. Luar biasa. Semua orang dibantu. Semua orang datang minta tolong, ditolongnya. Lalu seluruh malaikat memujinya. Kata syaitan, wah saya tidak jago itu Ayub. Dia bisa begitu karena dia punya anak, dia punya harta. Coba kalau tidak ada hartanya, tidak mungkin dia ibadah seperti itu. Kata Allah, saya lebih tahu dari kamu. Ya Allah, kata syaitan, berikan saya waktu dan kesempatan menggoda dan menguji dia. Silakan, jangan kau cabut nyawanya. Ayub alaihissalam hancur seluruh hartanya, terbakar kebunnya. Kena hama ternaknya. Datang setan. Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Kau lihat itu, habis hartamu, terbakar semua kekayaanmu, bangkrut kau sekarang. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, saya punya sempak kaya. Berapa banyak orang kasihan sejak hidup sampai mati tidak pernah menikmati kekayaan. Saya sempat menikmati kekayaan. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Kata Allah, kau lihat toh, habis hartanya tetap baik si Ayub. Kata setan, dia begitu karena ada anaknya. Coba kalau tidak ada anaknya. Ya silahkan kau coba. Wafat lagi anaknya, Bu. Ngapain kau sembah Tuhanmu? Diambil hartamu. Sekarang anakmu lagi diambil. Sudahlah Ayub, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Alhamdulillah, saya sempat punya anak. Berapa banyak orang setelah menikah sampai dia wafat tidak punya anak. Setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Ya Allah, Ayub masih taat beribadah karena dia sehat. Coba kalau dia sakit. Kata Allah, silakan kau uji lagi. Jangan kau cabut nyawanya. Diuji dengan penyakit. Menurut ahli kedokteran, penyakit kulit sampai detik ini belum ada yang pernah mengalahkan sakitnya Ayub alaihissalam. Apa Ayub putus asa? Tidak, datang setan. Ayub, hartamu diambil, anakmu sudah meninggal, sakit kau lagi, ngapain kau sembah Tuhanmu? Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah, saya sempat sehat. Berapa banyak orang dari lahir sampai wafat tidak pernah sehat. Apa setan putus asa? Tidak. Digoda lagi satu kampung, Pak. Saudaraku, kalau kau biarkan Ayub di kampungmu, kalian semua akan ketularan. Usir Ayub. Datang kepala desa. Ayub, kami mohon kebesaran hatimu. Kami mohon pengertianmu, kelapangan dadamu. Tinggalkan kampung ini. Kami takut ketularan. Baiklah, kalau begitu. Pergi Ayub alaihissalam. Digoda lagi sama setan. Ayub, ngapain lagi kau sembah Tuhanmu? Sudahlah, diambil hartamu, diambil anakmu. Sekarang kau sakit, diusirnya lagi kamu. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah saya sempat akrab sama mereka. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Apa? Istrinya lagi dihasut. Kau tinggalkan suamimu. Kalau kau urus terus, kamu bisa ketularan. Istrinya berkata, bang, berdoalah bang. Abang kan Nabi, saya capek ngurus kamu. Doa kau supaya sembuh. Apa kata Ayub alaihissalam? Saya malu minta kepada Allah. Lebih banyak lama. Lebih lama saya sehat daripada sakit.
Saya capek ngurus kamu bang. Terserah kau Dinda. Kalau kau mau pergi tinggalkan saya. Tinggalkan saya. Tapi ingat. Kalau kau balik lagi ke saya cambuk kau 100 kali. Ditinggal istrinya. Apa setan putus asa? Tidak. Digodanya lagi. Apa kata Ayub? Alhamdulillah. Saya sempat memiliki istri yang pernah mengurusi saya. Ya dia capek ngurus saya. Ya wajarlah. Yang penting saya pernah merasakan nikmat punya istri yang baik. Kalau dia mau pergi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah sampaikan, kau lihat itu iblis, kau lihat itu setan, hebat kan hambaku? Lalu Allah panggil malaikat Jibril, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub, hentakkan kakinya di tanah. Lalu dihentakkan dengan izin Allah, keluar air dari hentakan kaki itu. Lalu Allah perintahkan sumbat itu air yang keluar dengan bajumu. Setelah itu bajumu yang basah itu usap ke seluruh tubuhmu. Dengan izin Allah sembuh Ayub alaihissalam. Setelah melalui cobaan, Allah mengangkat kembali derajatnya. Sembuh, berniaga, sukses kembali. Datang lagi istrinya. Maka Ayub alaihissalam mengambil lidi 100 helai. Lalu dikumpul menjadi satu, diikat, lalu dipukul ke istrinya. Sekali sama hukumnya 100. Kemana dia pukul? Pak! Wajahnya tidak. Kemana dia pukul? Tek! Perutnya tidak. Tapi Ayub alaihissalam berkata, sayangku, angkat kakimu. Perlihatkan telapak kakimu. Lalu Ayub alaihissalam memukul telapak kaki istrinya. Resep pertama ada masalah dalam rumah tangga adalah sabar. Yang kedua, sholat. Kenapa hidupku susah? Kenapa rumah tanggaku tidak pernah bahagia? Kenapa masalah demi masalah? Oh, bapak masalah dengan sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan rumah tangga yang baik sholatnya. Lihat deh, orang yang ngontrak-ngontrak. Kecil aja rumahnya, tapi rajin dia jamaah di masjid. Pasti tenang itu rumah tangganya. Meskipun secara materi kita lihat tidak masuk akal. Tapi dia tentram. Suaminya baik, istrinya tidak kasar, suaminya santun. Kenapa? Allah membinanya dalam rumah tangga yang baik sholatnya.